Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Masyarah, NIM 61, kelas 5B, Program Studi Pendidikan Informatika, Universitas Sumajaya Madura. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas asistensi Modul 3, Praktikum Komunikasi Data dan Jaringan Komputer atau KOMJAR. Seperti yang dilihat pada layar, kita diminta untuk membuat topologi jaringan seperti di gambar, dan kita konfigurasikan menggunakan konfigurasi statik dan dinamik menggunakan CLI. Langsung saja kita buka aplikasi Cisco Packet Tracer. Sebelumnya saya sudah membuat seperti pada soal. Kita buat lagi, yaitu pada masing-masing jaringan memiliki satu router, satu switch, dua klien PC, kemudian kita hubungkan jaringan menggunakan kabel. Nah, untuk router dengan router kita menggunakan kabel serial DTE seperti di gambar. Kemudian untuk switch kita menggunakan kabel strike, atau untuk mempermudah kita bisa menggunakan kabel gambar petir atau automatically. Ini bisa melakukan pengkabelan secara otomatis sesuai tipe yang dibutuhkan. Nah, sebelumnya pada gambar, pada jaringan pertama sudah ditentukan network address-nya, yaitu 192.168.1.0. Untuk routernya, pada port serial terdapat IP 202.91.9.1 dengan prefix 30. Untuk router 2, 202.91.9.2/30. Langsung saja, untuk konfigurasi IP soal 2, tentukan berapa subnet yang bisa mencukupi klien sebanyak 20 PC dan berapa rank IP untuk jaringan 1 dengan menggunakan subnetting. Kita diminta untuk melakukan subnetting dan menentukan rank IP untuk klien sebanyak 26 PC. Nah, untuk mencarinya, untuk mencari klien, kita bisa menggunakan rumus 2 pangkat Y dikurangi 2 kurang lebih sama dengan 26 klien. Nah, kita mencari nilai terdekat, yaitu 2 pangkat 5, yaitu bernilai 32, kemudian dikurangi 2 sama dengan 30. Di sini diperoleh Y sama dengan 5, di mana Y adalah jumlah biner 0 pada subnet mask di oktet terakhir. Berarti klien perjaringan pada jaringan pertama adalah 30 klien. Nah, karena jumlah IP privat 4 atau IP versi 4 adalah 32 bit, berarti untuk mencari prefix sama dengan 32 dikurangi 5 sama dengan 27. Maka diperoleh prefix network sama dengan /27. Ketika prefix /27 dikonversikan menjadi bilangan desimal, akan menjadi subnet masknya, yaitu 255.255.255.224. Kemudian kita tentukan rank IP-nya, yaitu karena terdapat 30 klien, jadi rank IP yang bisa digunakan adalah 192.168.1.1 sampai dengan 192.168.1.30. Untuk broadcast-nya yaitu 192.168.1.31
dan network address 192.168.1.0. Jadi terdapat 32 rank IP. Kemudian untuk menentukan konfigurasi pada jaringan pertama agar terhubung dengan jaringan kedua, kita bisa menggunakan gateway atau jaringan router dengan klien bisa terhubung, kita membutuhkan gateway. Untuk gateway, kita bisa menggunakan host yang ada pada rank IP atau menggunakan salah satu dari IP ini. Saya akan menggunakan host pertama dari rank tersebut, yaitu 192.168.1.1 yang akan terdapat pada fast Ethernet 0/0 yang terhubung antara router dengan switch pada jaringan 1. Langsung saja kita konfigurasikan IP-nya dengan menggunakan CLI pada router jaringan pertama, yaitu sebelumnya kita kemudian enable untuk mengaktifkan, kemudian konfigurasi terminal dengan perintah config, lalu kita masuk ke in fast Ethernet 0/0, kemudian kita tambahkan IP-nya dengan perintah IP add 192.168.1.1. Kemudian karena dia prefixnya 27, maka subnet masknya adalah 255.255.255.224. Kemudian enter. Jangan lupa kita no shutdown atau no shoot. Kemudian kita tunggu, lalu kita exit untuk keluar dari settingan fast Ethernet-nya. Kemudian langsung saja di sini terdapat serial 2 yang terhubung pada router 1. Itu IP-nya 202.191.9.1 dengan prefix 30, yaitu subnet masknya 255.255.255.252. Langsung saja kita setting dengan in s2/0, enter, masukkan IP dengan IP add 202.91.9.1 dengan subnet mask 255.255.255.252, enter, kemudian no shoot. Setelah itu kita exit. Untuk jaringan kedua, kita juga harus melakukan subnetting. Nah, karena jaringan kedua tidak ditentukan, saya akan menggunakan network jaringan kedua, yaitu 192.168.2.0/28. Nah, pada prefix 28, di sini LAN kedua atau jaringan kedua memiliki 14 klien. Dan yang satu untuk network, satu untuk untuk broadcast, jadi terdapat 16. Langsung saja untuk jaringan kedua, karena IP networknya adalah 192.168.2.0 dengan prefix 28, untuk kliennya yaitu 192.168.1.1 sampai dengan 192.168.2.14. Nah, untuk broadcastnya sendiri yaitu 192.168.2.15. Di sini saya gateway-nya untuk jaringan kedua menggunakan IP host pertama pada rank IP-nya yaitu 192.168.2.1/28. Langsung saja kita setting router kedua. Kita klik no.
kita enablekan terlebih dahulu. Kemudian konfigurasi terminal, enter. Kita setting fast adder rate-nya terlebih dahulu. Kita masukkan IP router B, yaitu untuk IP fast adder rate-nya adalah IP add 192.168.2.1 dengan subnet mask 255.240 karena dia prefixnya 28. Kemudian tekan enter. Jangan lupa no shutdown. Jika sudah, kita exit terlebih dahulu. Kemudian langsung saja kita setting serialnya, yaitu dengan IP add 202.91.9.2 dengan subnet mask 255.255.255.252. Enter. Jangan lupa no shutdown. Sudah X. Kita lihat apakah sudah terhubung. Nah, kabel ini berwarna hijau yang tadinya merah ya, artinya sudah terhubung. Langsung saja kita setting untuk PC-nya, untuk lainnya. Karena gateway-nya tadi 1 di rank pertama, kita lanjut saja ke rank IP kedua. Klik desktop, IP configuration, masukkan IP 192.168.1.2, kemudian karena prefixnya 27 berarti yang terakhir itu 224. Untuk gateway yaitu yang tadi ya, yang terhubung, yaitu 192.168.1.1. Kita X. Selanjutnya langsung saja kita setting untuk yang kedua. Karena prefixnya 28, maka yang terakhir itu subnet masknya adalah 240. Jangan lupa gateway-nya 1 karena saya menggunakan host pertama. Untuk gateway itu Anda bisa memilih dari rank IP sesuai keinginan Anda ya. Karena IP sudah terisi, langsung saja kita konfigurasi router dengan router statik. Kita klik router, kita masuk. Karena ini sudah config, langsung saja kita root. Nah, dengan perintah IP root 192.168.2.0, kemudian 255 subnet masknya. Jadi untuk ngeroot, karena ini router 1, untuk terhubung dengan router 2 kita ngerootnya yaitu IP root network address jaringan kedua, kemudian subnet mask jaringan kedua 255.255.240, kemudian ke IP yang terdapat pada serial yang terhubung di router kedua yaitu 202.1.91.9.2. Tekan enter. Jika sudah, kita lanjutkan. Oh, ini ada yang kurang ya ternyata. 255.
Selanjutnya untuk IP root di router 2 yaitu IP root network address jaringan pertama yaitu 192.168.1.0. Kemudian subnet masknya 255.254. Kemudian selanjutnya yaitu IP pada router pertama 202.91.9.1, tekan enter. Jika sudah, kita coba ping pada klien. Ping IP pada jaringan pertama, pada jaringan kedua 192.168.2.2. Nah, di sini reply from ya. Itu artinya ping kita berhasil, artinya konfigurasi kita berhasil. Kita coba ulang lagi untuk yang IP klien pada jaringan kedua. Ini sudah bisa ya, kan reply from ya. Jika kita coba dari PC 3 ke PC utama, dari PC jaringan kedua ke PC jaringan pertama. Ping 192.168.1.2. Jika reply from itu artinya sudah berhasil ya, sudah terhubung. Kita coba menggunakan surat. Berhasil ya, sukses di sini. Untuk kita lanjut untuk routing dinamis, kita hapus terlebih dahulu yang root tadi dengan perintah no IP root. Itu akan menghapusnya. Coba kita lihat di sini akan terhapus ya. Kita lihat di jaringan selanjutnya yaitu di sini untuk settingan statis itu terdapat ya, tadi ada. Kita hapus menggunakan perintah CLI dengan perintah no IP root. No IP root dengan IP-nya tadi, kita klik enter. Kemudian kita lakukan routing dinamis dengan perintah router RIP. Karena ini jaringan pertama, kita hubungkan dengan network pada IP 192.168.1.0. Selanjutnya 202.91.9.0 ini adalah network address pada kabel atau pada jaringan router. Kemudian untuk router kedua yaitu dengan perintah IP root router RIP network 192.168.2.0. Lanjut network 202.91.9.0. Tekan enter. Kemudian kita coba ping dari jaringan pertama ke jaringan kedua. Nah, jika terdapat reply from, itu artinya konfigurasi kita berhasil.
Lalu kita coba dari jaringan kedua ke jaringan pertama. Nah, ini terdapat reply ya, jadi sudah berhasil. Lalu kita coba pakai yang versi GUI-nya. Kita kirim surat, sukses. Jadi seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.